dalam bahasa Indonesia kita ekivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin skill, yang juga berarti pengetahuan. Pengetahuan, secara etimologi pengetahuan berasal dari dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran sendiri. C. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu dan pengetahuan diartikan sama. Namun, pada materialnya memiliki makna yang berbeda. Kemudian kita juga harus memahami perbedaan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan juga pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang sifatnya prailmiah yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah. Kemudian pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah. Yang pertama ada harus memiliki objek tertentu, yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki konsep tertentu, kemudian yang keempat harus bersifat umum. Selanjutnya ada zaman kebangkitan. Zaman kebangkitan adalah era pemikiran bebas dari kepercayaan agama, menandai peralihan dari kebudayaan abad pertengahan ke kebudayaan modern. Dan selanjutnya ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang selanjutnya ada zaman kontemporer, yaitu pada abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya IPTEK dan Pancasila sangat penting untuk pembangunan negara kita. Namun, perkembangan IPTEK harus tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama kita agar tidak menimbulkan masalah. 3 pendekatan dalam hubungan IPTEK dengan budaya dan agama. Yang pertama adalah keragaman agama dan budaya. Bisa memperkaya tapi juga bisa menyebabkan konflik. Oleh karena itu, kita perlu bersikap inklusif dan toleran. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan ini menganggap IPTEK tidak terpengaruh oleh budaya agama, tetapi berfokus pada objektivitas. Yang ketiga adalah nilai budaya dan agama. Sebaiknya menjadi mitra dalam pengembangan IPTEK agar tidak menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Adapun nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. IPTEK harus memperhatikan dampak terhadap manusia dan lingkungan, serta tidak merugikan siapapun. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan cara yang beradab dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga adalah nilai persatuan. IPTEK harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Pengembangan IPTEK harus demokratis, menghormati kebebasan dan terbuka terhadap kritik. Yang terakhir adalah nilai keadilan. IPTEK harus menjaga keseimbangan, keadilan dan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Tuhan, sesama, masyarakat, negara dan lingkungannya. C. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. IPTEK berkembang tidak hanya ke hal yang positif, tapi juga dia berkembang ke hal yang negatif. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara harus bisa melandasi perkembangan IPTEK. Yang pertama, perkembangan IPTEK harus sejalan dengan sifat religiosisme. Yang kedua, perkembangan IPTEK harus bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK harus bisa menyatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, perkembangan IPTEK harus bisa menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin dan tidak menjadi sebuah penghambat. Yang keempat, perkembangan IPTEK harus merata ke seluruh masyarakat Indonesia dan harus bisa menjadi sebuah terobosan baru di bidang teknologi.
adalah dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena memberikan arah yang jelas untuk kemajuan yang berlandaskan pada moral, etika, dan keadilan sosial. Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang penting untuk penelitian dan penerapan IPTEK. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri. Pancasila sebagai ideologi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global di bidang IPTEK. Namun, masalah utama dalam penerapan adalah bagaimana menyeimbangkan kemajuan IPTEK dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Teknologi informasi dan komunikasi yaitu IPTEK dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing suatu negara. Tapi kemajuan teknologi seringkali memiliki dampak negatif seperti ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. Akibatnya, Pancasila harus menjadi dasar untuk mengembangkan IPTEK yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor konstruksi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Namun korupsi yang sering terjadi di industri ini telah menjadi masalah besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam industri konstruksi, korupsi bisa terjadi di berbagai tahapan proyek dan melibatkan beragam faktor, mulai dari pejabat publik, konsultan profesional, hingga pelaku industri lainnya. Merujuk data dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi kerugian negara akibat korupsi sektor konstruksi pada periode 2012 sampai 2022 mencapai 138,39 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa pada kurun 2009 sampai 2015, korupsi sektor konstruksi merugikan negara sekitar 202 triliun. Dan itu tercatat peningkatan 50% kasus korupsi proyek infrastruktur dari 106 kasus pada 2015 ke 167 kasus pada tahun 2018. Dapat disimpulkan, korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Korupsi dalam bidang pembangunan dapat berdampak buruk pada kualitas pembangunan, kesejahteraan, dan keselamatan warga. Beberapa dampak korupsi dalam bidang pembangunan adalah yang pertama, infrastruktur berkualitas rendah. Korupsi dalam pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sehingga infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Yang kedua, yaitu pembangunan mangkrak. Korupsi dapat menyebabkan pembangunan mangkrak atau pembangunan fiktif, yaitu pembangunan yang ada anggaran dan pelaporannya, namun tidak terlihat wujud hasilnya. Cara mengatasi korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum. Hukuman tegas dan konsisten sangat penting dalam memberantas korupsi. Otoritas hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk menangani kasus korupsi, serta menindak penjabat yang terbukti bersalah dengan hukuman yang setimpal. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Salah satu cara efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan semua proses di lembaga publik transparan. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya. D. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, yang dimana hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisir pegawai-pegawai tersebut melakukan korupsi. Sehingga dapat disimpulkan, korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti korupsi, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk praktik korupsi.